Selamat siang pemirsa, saya Mida Faidatul Azizah dari mahasiswa UIN. Sedang berada di Desa Kandang Gampang, Kecamatan Purbalingga. Saya akan mengunjungi kelenteng dan masjid untuk mengetahui lebih lanjut tentang moderasi beragama. Berikut wawancara lebih lanjutnya. Baik, saya hari ini sedang berada di lokasi kelenteng Hoktekbio bersama pengurus. Silakan perkenalkan diri. Ya, selamat siang. Nama saya Adrian. Saya pengurus di Kelenteng Hoktekbio Purbalingga. Baik, saya akan menanyakan lebih lanjut mengenai kelenteng Hoktekbio pada Bapak Adrian. Ajaran apa di kelenteng yang paling menekankan pentingnya menghormati umat lain? Jadi kalau memang ajaran Konghucu itu menitik beratkan ke hubungan antar manusia. Jadi kalau di Muslim ya hablum minanas ya. Nah, jadi gimana sih kita harus hormat sama guru? Gimana sih kita harus hormat sama orang tua? Gimana kita harus hormat sama sesama gitulah ya. Tapi tidak hanya ke atas, kita juga ke bawah. Maksudnya gini, gimana sih kita harus hormat sama anak-anak kita, memperlakukan anak-anak kita gimana gitu. Jadi dengan ajaran itu ya kita selalu dengan sesama walaupun bukan beragama yang sama, kita harus saling menghormati gitu. Bagaimana cara Bapak meyakinkan agar umat itu tidak mudah terprovokasi isu agama lain? Kalau untuk itu biasanya lebih ke arah pemuka-pemuka agama ya, seharusnya tugas-tugas mereka. Tapi kalau di Kelenteng itu kita ada satu komunitas yang namanya Lintas Komunitas Peduli untuk Kabupaten Purbalingga. Jadi ya itu dengan berbagai latar belakang, berbagai macam agama, berbagai macam suku, dan mungkin mulai dari situ mungkin untuk menunjukkan ke luar ya bahwa kita itu bisa rukun nih gitu loh. Jadi mungkin itu satu contoh kecil biar masyarakat luas bisa melihat bahwa kita tuh harus hidup saling hormati, saling menghargai, hidup damai, tentram gitu kan. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara pengurus memastikan bahwa fasilitas kelenteng ini terpelihara sebagai warisan budaya serta menjadi simbol toleransi di warga Purbalingga? Nah, itu untuk mengurus kelenteng sangat-sangat ya kalau bisa dibilang sangat banyak yang harus diurus gitu, karena sangat banyak ornamen-ornamen dan lain sebagainya, itu juga membutuhkan biaya yang cukup banyak. Tapi kembali lagi bahwa kita di samping agama kan juga budaya. Nah, jadi masih banyak teman-teman kita yang keturunan Tionghoa itu walaupun sudah tidak beragama di kelenteng lagi tapi masih peduli gitu. Jadi mungkin udah ada yang beragama lain itu masih mau membantu lah itu. Jadi tidak melihat ke agamanya tapi ke budayanya. Iya, jadi mereka juga masih peduli lah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Bapak Adrian. Bapak perkenalkan diri dulu. Bapak siapa namanya? Perkenalkan, saya bernama Ahmad Sugino Setiawan, Kandang Gampang, RT 01 RW 1 Kelurahan Kandang Gampang. Pengurus masjid ini ya? Terus masuk saya sebagai suatu penasehat. Saya mau bertanya, sebagai warisan budaya, simbol toleransi di warga Purbalingga. Kalau di mana bukan punya simbol apa, cuma bukan simbol dalam artian dengan ada suatu masjid ini kita bangun, jadi hanya semata-mata sangat prihatin pada waktu itu warga sini tidak mempunyai tempat ibadah sama sekali. Jadi bukan, simbolnya adalah dengan adanya suatu
kita memberanikan diri untuk membuat masjid tersebut di lingkungan ini, sehingga di sini dinamakan Masjid Baitul Salam, tempat untuk membentuk orang keselamatan, simbolnya gitu. Berarti sebelum ada masjid ini kayak kelenteng atau misal gereja udah ada. Waktu dulu kelenteng gereja sudah ada. Sebelum ada masjid-masjid. Iya, sudah ada. Bahkan Bapak itu merasa prihatin dulu sholatnya waktu pulang dari pondok, mengadakan sholat jamaah di rumah orang. Ibadah sholat tarawih di rumah-rumah orang, pengajian pun sudah bergilir di rumah orang. Alhamdulillah dengan satu momen dari individu warga menyatakan untuk meminta tempat, alhamdulillah diberi kemudahan untuk tempat ibadah tersebut. Hasil wawancara tersebut mengajarkan kita untuk bertoleransi antar umat beragama, terutama di masyarakat Purbalingga. Saya Mida Faidatul Azizah melaporkan.